Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relly Vito Pratama dengan NPM 2270065161113. Saya akan menjelaskan tugas UAS yang diberikan oleh dosen saya dengan matkul sistem operasi. Nomor 1 yaitu jelaskan cara kerja operating system mobile secara umum. Operating system atau OS mobile adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi yang dijalankan oleh pengguna pada perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. OS mobile mengatur dan mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan, serta menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan interaksi intuitif. Soal yang kedua yaitu jelaskan cara kerja OS Android, keunggulan dan kelemahannya. OS Android adalah sistem operasi mobile yang menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi pengguna. Ini menyediakan antarmuka pengguna intuitif, mengelola sumber daya perangkat seperti CPU dan memori, mendukung multitasking, mengatur koneksi jaringan, memberikan keamanan melalui fitur seperti sandboxing aplikasi, dan menerima pembaruan reguler untuk meningkatkan kinerja dan keamanan. Keunggulan dan kekurangan OS Android. OS Android memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah kustomisasi antarmuka yang luas, ketersediaan aplikasi yang melimpah, dan kemampuan multitasking yang baik. Namun Android juga memiliki kelemahan, seperti fragmentasi platform yang menyebabkan tantangan dalam pengembangan aplikasi yang konsisten, serta kerentanan terhadap serangan malware dan exploit karena sifat open source dan beragam ekosistem perangkat keras. Soal yang ketiga, yaitu jelaskan requirement khusus dari sisi hardware support yang diperlukan untuk OS Android. Untuk mendukung OS Android secara optimal, perangkat keras harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus. Prosesor atau CPU yang cukup kuat diperlukan untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi, sedangkan RAM yang mencukupi akan memastikan kinerja multitasking yang lancar. Penyimpanan internal yang besar diperlukan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna dengan nyaman. Layar berkualitas tinggi dengan resolusi tajam mendukung pengalaman visual yang memuaskan. Sementara konektivitas jaringan yang cepat dan stabil menjadi kunci untuk mengakses internet dan layanan online. Sensor-sensor seperti accelerometer, gyroscope, dan GPS diperlukan untuk mendukung berbagai fungsi perangkat. Sementara baterai yang tahan lama menjadi penting untuk memastikan penggunaan yang berkelanjutan sepanjang hari. Soal yang keempat yaitu jelaskan desain khusus OS Android tergantung dengan connectivity mobile networks. Desain khusus OS Android sangat dipengaruhi oleh konektivitas jaringan seluler. Android didesain dengan dukungan penuh untuk berbagai teknologi jaringan seluler seperti 2G, 3G, 4G LTE, dan yang terbaru yaitu 5G. Fitur-fitur seperti pengaturan otomatis jaringan seluler, pemantauan kualitas sinyal, dan manajemen data yang cerdas merupakan bagian penting dari OS Android untuk memastikan pengalaman konektivitas yang lancar. Selain itu, OS Android menyiapkan API yang kuat untuk mengembang aplikasi yang memungkinkan mereka mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur jaringan seluler dengan mudah, seperti melakukan panggilan, mengirim dan menerima pesan, mengakses internet, dan menggunakan layanan berbasis lokasi. Oke, soal yang terakhir yaitu jelaskan syarat compatibility aplikasi yang untuk diintegrasikan dengan OS Android. Yang pertama yaitu kepatuhan standar Android. Aplikasi harus mematuhi standar pengembangan Android yang ditetapkan oleh Google, termasuk ketentuan desain UI atau UX, keamanan, dan kinerja. Yang kedua yaitu versi SDK yang cocok. Aplikasi harus dikompilasi dengan SDK yang cocok dengan versi OS Android yang dituju. Versi SDK yang lebih baru biasanya mendukung fitur dan fungsionalitas terbaru dari OS Android. Yang ketiga itu perizinan yang sesuai. Aplikasi harus meminta dan memanfaatkan perizinan yang sesuai untuk mengakses fitur dan sumber daya perangkat, seperti kamera, lokasi, atau kontak. Yang keempat yaitu adaptasi layar yang responsif. Aplikasi harus dirancang agar responsif terhadap berbagai ukuran layar, orientasi, dan resolusi, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai perangkat Android. Lalu selanjutnya itu nomor 5, kompatibilitas dengan berbagai perangkat keras. Aplikasi harus diuji dan dijamin kompatibel dengan berbagai jenis perangkat keras yang berbeda, termasuk prosesor, RAM, sensor, dan perangkat penyimpanan. Yang keenam, ketersediaan di Google Play Store. Aplikasi harus mematuhi pedoman Google Play Store untuk konten dan perilaku aplikasi, serta diunggah ke platform ini agar dapat diunduh dan diinstal oleh pengguna Android. Yang terakhir yaitu keamanan dan privasi. Aplikasi harus mematuhi standar keamanan dan privasi yang ditetapkan oleh Google, termasuk enkripsi data, perlindungan terhadap malware, dan pengelolaan izin pengguna. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, aplikasi dapat diintegrasikan dengan OS Android secara efektif dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.